warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Mun saya mboten ngangge masker nggih. Kita ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di Masjid Nurul Ihsan yang semakin hari semakin megah. Terbukti ada video yang merekam apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya di majelis yang mulia ini akan senantiasa membawa keberkahan, dan setiap langkah yang kita tempuh dari rumah untuk menuju majelis ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian ibu-ibu, saya lihat di sini banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Karena bapaknya mungkin akan segera mencari ma'isyah atau bersiap-siap untuk pergi ke tempat pekerjaannya. Tapi kalau ibu-ibu senejana mumai mambrah-mambrah ora apa-apa, sing penting ngaji dhisik. Iki mboten Bu? Saya yakin seperti itu. Jadi monggo kita syukuri, tapi bukan berarti mudah-mudahan kata Rasulullah kalau perempuan lebih banyak dari laki-laki itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk bertobat, untuk memperbanyak sangu, atau kita memperbanyak amalan-amalan yang baik untuk bekal kita di hari akhir. Kadang-kadang kita sangat khawatir tentang kekhawatiran dunia. Kayak kiye anake wis sekolah dhuwur-dhuwur, wis lulus, golek gawean angel. Golek nang dindi nglebokna lamaran, kabehan tidak menerima lamaran. Lamarannya ditampa tapi mbu ditumpuk nang endi. Kadang-kadang seperti itu. Kekhawatiran itu termasuk kekhawatiran yang sifatnya duniawi. Tapi jarang yang khawatir bagaimana kita menghadapi al-maut, kita menghadapi hari akhir, kita menghadapi kehidupan setelah mati. Kita menghadapi kehidupan setelah mati yang jelas-jelas itu merupakan sesuatu yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi, tapi kadang-kadang kita tidak berpikir tentang itu. Padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih banyak, lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Tapi kadang-kadang sing wis jelas tapi dilupakan. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang seperti itu, mudah-mudahan. Jadi kita di samping kehidupan dunia, kehidupan akhirat juga kita diutamakan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Hendaklah kamu sekalian berpikir tentang hari akhirat, tapi jangan kamu melupakan kehidupan kamu di dunia. Jangan sampai kita sholat tok nang masjid atau puasa terus menerus, itu malah tidak boleh. Harus ada keseimbangan. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia iya, akhiratnya juga iya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah setelah kita diberi kehidupan dunia yang baik, akhiratnya juga baik, mudah-mudahan kita dihindarkan dari api neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, pada awal Ramadan, sepertiga Ramadan ini mari kita perbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa setelah tarawih, setelah sholat wajib, sholat rawatib, itu kita selalu berdoa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, kami mohon hendaknya masukkanlah kami ke surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami dihindarkan dari api neraka. Semua ingin seperti itu kan Bu? Terus kita istighfar, kita selalu mohon pada Allah karena ini bulan ampunan. Allah tidak segan-segan memberi ampunan kepada semua umatnya yang beristighfar, semua umatnya yang merasa berdosa. Itu di dalam syair yang panjenengan sudah hafal semua, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, saya tidak pantas untuk dimasukkan ke surga-Mu ya Allah. Tapi saya tidak kuat untuk menduduki atau untuk menjadi penghuni neraka. Ngewuhaken nggih, nang surga ora patut, nang neraka juga ora kuat. Lah kita yakini saja, insya Allah kita mohon as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi kita mohon untuk perbanyak zikir, perbanyak istighfar untuk diampuni pada bulan Ramadan ini, dan seterusnya kita menjadi orang yang bersih, suci, dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah terdahulu yang sudah memberikan tausiah bagaimana kriteria takwa, bagaimana kriteria yang lain-lain. Insya Allah sudah disampaikan. Asal kita itu mendengarkan, menghayati, dan kita amalkan. Jadi mboten namung di rumahna terus disimpen nang telinga, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi angger niku sampai manun masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tasih wonten untunge, soalnya nyasing nyantel teng mriki. Angger masuk telinga kiri, keluar telinga kiri niku lah dadine mental. Nggih, dadine tompro bol kabeh. Tetakoni nggih, mbuh mau aku ora krungu misalnya. Tapi insya Allah yang ada di sini insya Allah tidak seperti itu. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, saya sebetulnya tadi mandang kemerungsung golek kacamata, ya Allah, kacamata niki nang endi wis tekan ke oh ya maklum lah nggih pun tua dadi. Nun sewu saya
tadi dan anu sekali insya Allah sih boten nggih. Kami akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan. Ada beberapa hal yang menopang kesehatan mental. Yang pertama adalah yang kita sampaikan terdahulu sudah nomor gangsal napa nggih? Yang pertama dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, yang kedua tekun beribadah, yang ketiga banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah diberikan pada kita. Yang keempat suka saling menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bertolong-menolong dalam hal kebaikan. Jangan bertolong-menolong di dalam hal kejahatan. Pada dene bersekongkol mau mencuri, misalnya saya katakan kemarin mau mencuri ana sing ngawasi jendelane, ana sing ngawasi ana wong apora, ana sing ngerti menginformasikan oh iya kae ngene kae lagi ditinggal maring Jakarta misalnya, menginformasikan itu termasuk ta'awun. Saya seperti ada orang yang betul-betul terjadi terindikasi di sini juga di RT kami itu yang ditinggal ke sesuatu tempat yang agak jauh, tapi mungkin ada yang menginformasikan. Kebetulan yang tunggu rumah itu tidak ada kemalingan sing digawa apa sing bangsa sing disenengi wong wadon lah pokoke. Ada emas, ada apa gitu ya, kebetulan beliaunya mungkin punya itu lah, itu jadi ada informasi mungkin atau kok ngerti-ngertine lagi rumah kosong orang ana wong gitu. Lah itu berarti ta'awun ngalal ismi, tanu sekongkol atau berkolaborasi di dalam kejahatan. Ada juga di dalam bersekongkol dalam kejahatan, misalnya ada peristiwa di lapas, mungkin sudah saya sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang suruh dikirimi gamis, aku nggawa gamis, wong lanang njaluk dikirimi gamis, nganggo masker, nganggo kudung sing rapet, wong lanange nganggo kuwe terus metu ora konangan. Lah nek etok-etoke dadi wong wadon. Sing wadon yang melu bae niku, aku ya kepengin bojoku bali sih ndanus niku ndian. Dadine terus dia, tapi akhirnya juga ketangkap lagi. Jadi memang untuk ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan itu memang perlu untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tolong menolong itu banyak sekali implikasinya, atau kita kenyataannya banyak sekali kita temui di masyarakat. Kita melihat sesuatu yang mungkin kelihatannya itu sepele tapi sangat menentukan. Misalnya ada orang yang ingin pertolongan, sedang sakit asma atau sedang sakitnya yang harus dibawa ke dokter, tapi ditakoni info agamane apa mboten kan. Lah itu tidak harus kita menanya dulu siapapun orangnya, siapapun yang membutuhkan. Insya Allah kalau kita menolong sesama muslim, sesama warga, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dilalah angger wong sing sregep nolong, mesti nang ndi arep ditolong nang wong, ditolong nang sesama. Karena memang Allah menjanjikan seperti itu, yang menolong agama Allah, yang menolong makhluk Allah, insya Allah Allah akan membalas pertolongan tersebut kepada orang itu. Jadi pada hakikatnya orang berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
Orang ketemu dewek, ketemu anak. Orang ketemu anak, ketemu putu. Inilah anak-anak kita juga ada yang nolong di sana-sana. Mungkin seperti itu. Jadi Allah memfirmankan intan surullah yang surkum. Allah memberikan pertolongan kepada siapapun juga yang memberikan pertolongan pada agama Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersyukur, suka menolong, memiliki sifat kasih sayang yang nomor 5. Kasih sayang yang kita butuhkan di dalam keluarga itu banyak sekali. Kasih sayang antara sesama, kasih sayang di dalam rumah tangga, antara ibu dengan anak, antara pembantu dengan majikannya, antara suami dengan istrinya. Saya yakin ibu-ibu di sini itu semuanya disayang oleh suaminya, nggih. Disayang mboten, Bu? Disayang, nyatane diparingi duit, di anggaran maring dindi pamitan. Ini kelihatannya pamitan sepele, tapi ada yang maring dindi tetakoni anak tamu ibune nang ndi, duka sih wau teng pundi, misalnya ke pasar misalnya. Kalau ada apa-apa itu mudah mencarinya, atau paling tidak itu kalaupun tidak pamit nulis nang surat yang kena. Biasanya kula nggak retek tulis nang surat nganu. Kuncinya nanggon biasane, tapi pun ngerti biasanya ada kode-kode khusus nanti. Nah ya, mungkin ibu juga seperti itu, bapak-bapaknya juga begitu. Kalau ingin pergi kemana-mana juga pamitan maring ibune, aja senem tadi, slonong ya, slonong lunga baik itu. Ora pamitan, ora ngapa, angger ana sing goleti, ya angger goleti ora penting, angger sing penting banget ana wong adem jujuki hadiah 1 miliar misalnya. Kudu ana tanda tangane bapake. Lah goleti ini angel ya dadine hangus mboten sida kan. Lah itu kepentingan yang sangat kelihatannya sepele tapi menentukan di dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang satu keluarga itu basa antara suami istri, antara anak-anak dengan orang tuanya. Ada saya pernah, mungkin saya katakan saya terngiang-ngiang itu. Saya nengok teman yang kelihatannya itu memang ibunya sudah sepuh, tapi saya duduk di sebelah depannya, terus beliaunya ngomong, aduh nak, kula niku sedalu mboten saged tilem, terus sakit sangat. Kita pada lingak-linguk kesino lagi ngendika karo sapa iku jebulane kali putrane niku sing sareng-sareng kali kula nggih putrane ngendika tapi memang basa binasa. Binasa. Basa-basaan lah maksudnya lho. Sanes bahasa binasa bukan binasa bukan, tapi basa-basanan. Sampai yang kecil-kecil itu pada saudara-saudaranya juga basa. Saya sampai ya Allah kok bisa ya? Berarti orang tukaran ya Bu? Ya tukaran, tapi yang nggak tukaran ya basa itu. Tukaran bahasa sih kepriwe, Dek, tak tempiling dhisik ya Dek, apa priwe niku. Orangnya kebetulan bukan orang sini, jadi memang bahasanya bandek gitu loh ya. Jadi, lah ya kayaknya kepriwe gitu loh, tapi kita nggak bisa mencontoh seperti itu. Apalagi suami saya kalau dibahasanya ya orang ngerti wong. Memang bukan orang sini jadinya dibahasanya malah bingung gitu loh. Nah, iya itu kayak ketoprak gitu loh. Lah itu jadi saya kok mandan ngeh gitu loh, kok bahasa putrane dibasani, ibune juga luwih dibasani tang sederek-sedereke dan oleh putra-putra wayahe.
Jadi semuanya monggo, tapi tidak harus basah. Jadi kita di dalam sebuah rumah tangga itu memang dianjurkan untuk selalu menghormati antara yang satu dengan yang lain, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Di dalam hal ini Rasulullah banyak mencontohkan bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang tua itu menyayangi kasih sayang kepada anak-anak kita. Rasulullah itu kalau pernah suatu ketika sedang sujud itu cucunya tingkrang menek di punggungnya. Beliau tidak mengenyahkan atau tidak mengusir cucunya dengan langsung berdiri, tapi memanjangkan doanya. Jadi ngenteni diwaca dongane ngasih putune bosen, terus dia itu turun, baru Rasulullah itu melanjutkan berikutnya. Jadi meragukan misalnya pas lagi ngadeg yang ngadeg atau pas lagi mau tahiyat atau apa ya, terus diteruskan seperti itu. Jadi kita tidak bisa bocah rewel digawe masjid ngasuk maning ora susah maring masjid ora uli. Lah itu jangan seperti itu, tapi kita didik anak-anak kita dibawa ke masjid nggak apa-apa. Di sini rewel ataupun cokan ngomong sendiri gitu nggak masalah. Yang penting kita malah mendidik generasi kita itu untuk cinta kepada masjid. Jadi mu'allaqun fil masjid, orang yang hatinya terikat atau tergantung kepada masjid atau senang ke masjid itu besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merasa kepanasan. Itu di dalam hadis seperti itu. La dzilla illa dzilluka, akan memberikan naungan kepada orang yang salah satunya adalah mu'allaqun fil masjid. Ya orang yang hatinya terpaut di masjid. Jadi urungan adzan wis teka mari masjid, ngelar sajadah, terus mangko wis nata teng masjid, tak muklisin dereng rawuh tapi ibu-ibu sudah nunggu di masjid. Ora sekamu omah wis grusu-grusu terus melayu-melayu kepaduk, atau mungkin nganggo rukueh kewali, ataupun di bawah, yang di bawah itu dua-duanya adalah atasan misalnya. Itu biasanya banyak yang seperti itu. Tapi diharapkan kalau kita ke masjid itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan hati yang hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan berumah tangga, kita itu misalnya sudah di dalam suatu ikatan perkawinan yang misakon wolido, perkawinan yang ikatan yang kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat itu maksudnya tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Tapi banyak sekali kita temui di mana-mana angka perceraian itu sangat tinggi. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin meningkat. Jadi orang malah kendor atau berkurang, tapi meningkat. Karena memang manusia itu cenderungnya itu untuk merasa puas diri. Kalau yang seperti itu berarti salah satunya mesti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak misakon golido itu. Jadi padahal di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Asy-Syura ayat 23, la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba.
Allah tidak minta kepada kamu sekalian untuk diberikan upah terhadap apa yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, tapi hanya kalian itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala mawaddah di dalam rumah tangganya. Jadi kalau kita sudah diberi kepercayaan, diberi amanah untuk bisa rumah tangga dengan baik, mari kita kekalkan rumah tangga kita supaya antara satu dengan yang lainnya itu saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling tahu dan bantu membantu di antara kita semuanya. Suami membantu istri, istri membantu suami. Tapi kalau ibu-ibu yang bekerja membantu suami itu sifatnya hanya membantu, saya katakan bolak-balik, ora dadi andelan-delan. Tapi padane nggo dewek tok ya ora apa-apa. Tapi aja terus dumpetna, terus oke dute nggo nyong sing golet, mboten kados niku. Tapi untuk kepentingan keluarga. Seorang istri yang menjadi TKW sebetulnya itu untuk mensejahterakan keluarga, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi tapi aja ngasih anggaran wis lunga bareng wis bali ngeneh itu kelihatannya jan nang kana wong bagus-bagus, dhuwur-dhuwur, putih, kayane wong kok bojoku siki wis ala banget. Terus mengajukan perceraian. Banyak seperti itu, Bu. Jadi kondisi padahal awalnya dia pergi itu atas izin istrinya, atas izin suaminya. Jadi kalaupun suami itu menuntut separuh dari hartanya itu wajar. Itu memang ada haknya dari seorang suami. Tapi aja ngasih bojone sineng kana nungsang jempalit, esuk nggo awan nggo sore, sikil nggo sirah nggo sikil, nang kene dikirimi ora nana bate, nggo foya-foya sendiri. Banyak juga yang seperti itu, Ibu. Jadi monggo kita jaga rumah tangga kita untuk saling tolong menolong dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian, yang keenam itu dapat menyelesaikan perbedaan, dapat menyelesaikan perselisihan dengan bijaksana. Dapat menyelesaikan perselisihan atau perbedaan dalam rumah tangga. Misalnya kita berumah tangga itu berawal dari sesuatu yang berbeda, wataknya beda, terus kepribadiannya berbeda, antara suami istri maksud saya berbeda, tadinya kan berbeda, ana sing lanange keras, sing wadone lemah, ana sing sama-sama keras, ana sing sama-sama lemah, sama-sama andap asor, itu saling berbeda. Oleh karena itu kalau terjadi perselisihan itu diselesaikan dengan bijaksana. Kalau di dalam perselisihan itu ada sesuatu yang mengganjal, selesaikan dengan jalan musyawarah. Orang ana perselisihan terus bojone jek-jek kukut-kukut klambi reoki kabeh lebok-lebok mana maring koper misalnya. Wonten pusing kados niku Bu, tetakoni nang pusing maring ndiku. Bali maring ngene wong tuane. Misalnya bali maring lho wong tuane wis ora nana, baline maring ndi. Nah, terus jorna bae nang sing lanang bali temenan. Wis ana seminggu, setengah bulan, moga-moga engko bojoku nusul iku ya. Ora disusul-susul. Wonten Gusti kados niku, Bu. Ya, padang guyu ndan ana sing kaya pendan. Lah ya ora disusul-susul nang bojone, ora disusul-susul suwe-suwe bosen nang ngene wong tuane, terus akhirnya bali.
teklak tekluk bali mari ngomeh dening bali ora disuruh dening bali kangen karo bocah iku kangen karo bocah apa karo nyong iku misalnya loh ya dadine ora sida tukaran kan Gus niku lah itu jadi kita selesaikan dengan bijak dengan musyawarah jadi agar anak ibu-ibunya pada purik itu jorna bae Pak aja disusul Pak ya iya jorna bae aja disusul ngokon bali dhewek engko dan ora betah ora kesuwen ora pesak karo bapake mboten betah mboten wong ora ana sedina goleti kok nggih anane wong gari kaki nini itu gari apa namanya itu timbul tresnane gari tresnane tidak ada rasa kepengin yang macam-macam enggak saya kemarin dengan teman itu saya ngomong ya siki gari tresnane iya aku be orangnya bahasa orang Jawa Barat jadi pakai saya juga kemarin lihat bapak itu lagi ngorok di kursi terus saya lihat itu dia kayaknya tutuknya bewis mengok begitu rasanya kayak melas gitu loh rasanya kayak tresnane kayak tumbuh gitu loh oleh karena itu di dalam surat yang biasa dibaca oleh Bu Pujadi itu amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi supaya kita punya dengan berkeluarga itu kita punya mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Jadi kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kalau cinta itu konotasinya itu masih ke masa yang biologis lah, istilahnya ke biologis. Tapi kalau kasih sayang itu anggar wis tua ki tambah tresnane. Tapi kalau walaupun sudah tidak cantik, sudah kempon perot, sudah lah wis ora mitayani, wis dadi gawe lah istilahnya seperti itu. Mlaku kowe dituntun, mari ndinti kudu dibatiri, tapi tresnane tambah banyak, tresnane tambah kandel. Itu yang seperti itu. Itu teman saya kemarin begitu. Aku ndelengna bapake kok wong wis kayane tu sare kan karo mripate mandan merem tapi mrikine tutuke pun mandan mboten lurus gitu loh. Aku ndelengna kok kayak melas banget. Ya memang seperti itu Allah menciptakan manusia atau makhluknya itu berpasang-pasangan supaya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Walaupun tadinya sih ya lagi urung dadi bojone, kayane sih nunggang pit bae boncengan gemien nunggang pit nggih, ora nunggang motor. Wanu genjot, manjat ya ngos-ngosan. Kesel apa ora, Dek? Kesel apa ora, Pak? Mas ndian nggih. Mas, ini saya baca saja sih. Mas, bukan pengalaman saya bukan. Nah itu. Terus ora kesel ora kok padahal keringetnya wis gembrobyos. Terus manjat banget. Tapi mereka nah, mboten napa-napa ora kerasa karena memang semuanya kalau belum dilakukan itu kelihatannya baik, kelihatannya serasi, kelihatannya harmonis, ning bareng dilakoni nambah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu merasa bosan. Tapi kalau orang yang mempunyai dasar agama insya Allah dia akan merasa walaupun sudah tua, sudah sama-sama pikun, sudah sama-sama menjadi jadi gawene wong dia insya Allah tambah semangat, tambah tresnane, ora nana digoleti. Ibu-ibu soal goleti bapake Bu? Ya nggih, ora lunga sedela bae kadang-kadang ditakoni atau di arep-arep rawuhe tekane kapan baline. Aja lah syukur ora bali-bali ya ngono bae. Tidak, saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati,
Jadi kita harus merasa di dalam rumah tangga itu merasa mencintai dan dicintai. Dan yang kedua, merasa kasih sayang di antara kita semuanya supaya kita ada rasa aman dan rasa dilindungi oleh pasangan kita masing-masing. Yang selanjutnya kita dihargai sebagai pasangan, dihargai kadang-kadang ibu-ibu juga ingin dialem aja, disalahna terus, dialem, dijonjong, atau mungkin berilah kata-kata yang semangat, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang menyejukkan hati, sehingga ibu-ibu akan merasa aman dan terlindungi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang selanjutnya kita merasa diperhatikan oleh pasangan kita aja. Saya itu kalau apa-apa angger jane cokane ya ora kepenak, angger ngawo klambi sing leretane mburi ya mesti njaluk tulung pak lah itu kan. Ya kadang-kadang kan mesti seperti itu. Jadi kita saling tolong menolong, saling menghargai antara kita masing-masing. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang keenam, mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Jadi kita sekarang sedang berpuasa, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dan lain sebagainya yang kita diharapkan dengan itu kita merasa bahwa orang lain juga membutuhkan kita untuk merasa lapar disantuni, merasa kita punya. Monggo ibu-ibu sekalian, ini di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk bulan sedekah. Monggo ibu-ibu yang mempunyai kemampuan, lihatlah di sekeliling kita, mungkin ada kelebihan, ada baju-baju yang sudah tidak sesak, bukan tidak terpakai tapi masih bagus pakai, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Itu suatu hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita. Jadi kita mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Kita melihat orang yang miskin aja. Kemarin saya lihat itu ada orang yang naik mobil terus menghampiri penjual kerupuk, ditanya ini harganya berapa, 10.000 satu bungkus. Ya saya beli 4 gitu. Saya beli 4 bungkus, wis dicikotna terus dapat duit, nih uang 100.000, nggak usah kembaliannya, saya orang kaya kok, nggak perlu kembalian kamu gitu loh. Lah itu namanya menyakitkan hati. Jadi sudah memberi tapi bil manni wal adza, dengan mengundat-undat atau dengan menyakitkan orang yang diberi. Itu kita dilarang sama sekali untuk menyakiti atau mungkin memberikan sesuatu atau pertolongan nyekolahna ponakane bareng wis dadi wong aja gemien aku sing nyekolahna ora bakal dadi wong. Lho ora bakal dadi wong, emangnya dadi apa gitu loh. Lah ya itu namanya ngundat-ngundat, itu enggak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak pemberian kamu di dalam memberikan sedekah itu dengan manni wal adza, dengan cacian, dengan hinaan, dengan undat-undat. Itu sama sekali ditegaskan di dalam Al-Quran itu seperti anggar wis aweh ya wis nolong ya wis insyaallah sing bales Gusti Allah. Yang ketujuh, dapat menyelesaikan yang ketujuh di dalam ini. Senang sebagai pemberi sudah saya katakan, yadul ulya khairun min ngadis sufla. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi tidak bisa memberi. Memberi itu bukan hanya bersifat materi,
tapi macam-macam yang bisa kita berikan kepada orang lain. Misalnya nasihat, pertolongan, tenaga, syukur juga kalau ada kelebihan uang, infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi tidak harus bersifat materi. Ini jam 6:04 nggih. Nggih. Kita satu lagi saya anukan, ya usah yang lama-lama, yang ke-9 yang tadi seorang harus pemberi itu lebih ulia, lebih utama, karena Rasulullah mengatakan as-sahiyyu qoribun ilan nas. Yang namanya loman itu dekat kepada manusia. Qoribun minallah, dekat kepada Allah. Qoribun ilal jannah, dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang yang suka berinfak, suka bersedekah, lomah lameh kepada orang lain, atau kalau kita punya itu kita berikan, itu akan dicintai oleh manusia, akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh surga atau dirindukan oleh surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya al-bakhilu qoribun ilan nar, qoribun ilan nas, ba'idun minallah, ba'idun ilal jannah. Yang namanya bakhil itu dijauhkan dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari jannah dan dekat kepada neraka. Oleh karena itu monggo ibu-ibu semuanya di dalam bulan Ramadan ini, monggo kita tata hati kita masing-masing. Masih ada beberapa hari yang perlu kita selesaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir batin, dapat menyelesaikan amanah yang diperintahkan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, terhindar dari hal-hal yang merusak adanya pahala puasa ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 6:04, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.